Atma, Namaste. Saya Ivani Chandra. Teman-teman apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh dengan berkat. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai buku yang baru aja saya selesaikan yang berjudul The Power of Your Subconscious Mind, karyanya Joseph Murphy. Di buku ini diceritakan bagaimana pikiran bawah sadar kita ini ternyata sangat mempengaruhi apa yang menjadi kehidupannya kita saat ini, baik secara kesehatan, tindak tanduk kita, bahkan sampai rezekinya kita. Semua itu diatur dari pikiran, terutama pikiran bawah sadarnya kita yang sebenarnya ya tidak kita sadari, teman-teman. Penulis buku ini bernama Joseph Murphy yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1898 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1981. Joseph Murphy adalah seorang Irlandia, berasal dari Irlandia dan pernah mengenyam pendidikan sebagai imam, tapi akhirnya ia meninggalkan pendidikannya sebagai imam Ordo Jesuit pada umur 20-an dan ia pergi ke Amerika. Sebenarnya Joseph Murphy ini punya pengalaman sebagai penyembuh lewat doa ya teman-teman. Jadi ia lebih tertarik untuk pergi ke Amerika dan mulai meneliti karirnya sebagai penyembuh gitu. Tetapi karena latar belakangnya adalah agama, tentu saja ia juga tetap lewat jalur agama gitu ya, walaupun tidak lagi sebagai imam gitu. Jadi pada saat di Amerika ini sendiri, ia juga pernah diangkat dan ditabiskan sebagai pendeta, pernah juga diangkat sebagai ahli agama, dan tidak meninggalkan karirnya sebagai penyembuh. Buku ini menceritakan beberapa poin-poin bagus yang kita bisa ambil teman-teman, bahwa sebenarnya pikiran bawah sadar seseorang itu bisa sangat mempengaruhi hidup seseorang, bahagianya seseorang, kesehatannya seseorang, kesejahteraannya seseorang, jodohnya seseorang. Pokoknya semuanya itu ternyata bisa sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar setiap masing-masing orang. Jadi betul yang dikatakan akhir-akhir ini kita suka mendengar bahwa pikiran itu adalah iblismu, pikiran itu adalah hidupmu. Jadi itu semua benar, karena ternyata dengan pikiran bawah sadar yang termanage, maka hidup kita pun dapat menjadi bahagia. Nah, poin-poin dari buku ini cukup banyak teman-teman. Nanti akan saya bagi beberapa poin yang mungkin akan kita bahas di beberapa video, jadi nggak bisa di dalam satu video. Video kali ini akan saya bahas mengenai 3 hal bagaimana kita mencapai sukses dengan memanage pikiran bawah sadarnya kita, teman-teman. 3 langkah untuk mencapai kesuksesan menurut Bapak Joseph Murphy. Yang pertama adalah, kalau kita ingin sukses, itu kita berarti harus bekerja di tempat yang kita cintai. Tapi bagaimana jika saat ini kita merasa terjebak di pekerjaan yang tidak kita sukai? Maka dari itu, Bapak Joseph Murphy di dalam buku ini mengatakan bahwa berdoalah kepada pikiran bawah sadar. Katakan kepada pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita akan menuntun kita ke tempat yang kita sukai, di mana terdapat pekerjaan yang kita cintai dan pekerjaan yang membuat hati kita damai. Katakan itu dengan sungguh-sungguh, penuh kasih dan penuh cinta kepada alam bawah sadar kita, karena percayalah bahwa pikiran bawah sadar itu memiliki keajaiban yang luar biasa, sehingga jika kita katakan dengan konsisten, pada saat mau tidur kita akan dibimbing dan akan mendapatkan ya semacam firasat, semacam perasaan, insting gitu ya, dimana kita akan dituntun untuk mendapatkan pekerjaan yang kita cintai dengan penuh kedamaian. Langkah yang kedua untuk mencapai kesuksesan ini adalah sudah 1 step lebih tinggi dibanding yang pertama. Kalau kita tadi sudah mendapatkan pekerjaan yang kita suka, maka yang kedua, ketika kita sudah mendapatkannya, kita harus bisa lebih baik daripada orang lain, atau kita akan memperkaya bidang yang kita pilih. Misalnya, bidang yang kita pilih adalah sebagai guru,
maka kita akan berusaha untuk gimana caranya menjadi guru yang baik, lebih memperbanyak ilmu lagi, bagaimana caranya mengatasi anak-anak siswanya kita, bagaimana caranya supaya metode pengajarannya kita jauh lebih disukai, jauh lebih mudah ditangkap oleh anak-anak, seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa untuk membuat diri sebagai pelayan pendidikan, karena teman-teman, orang yang mencintai pekerjaannya akan berusaha untuk menjadi dan melayani sesuai dengan bidang yang ia pilih. Apakah itu Anda seorang psikolog, apakah Anda itu seorang penyembuh, atau Anda seorang konselor, seperti itu. Apakah Anda seorang leader di perusahaan, ia harus bisa untuk memperkaya diri sehingga lebih baik dibanding yang lain, dan berusaha untuk menjadi pelayan bagi sesamanya di bidangnya tersebut ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah bahwa ketika kita sudah dapat nih kerjaan yang kita cintai, lalu kita sudah berusaha untuk bisa lebih baik dibandingkan yang lain. Yang ketiga, kita harus punya tujuan bahwa pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini benar-benar berguna bagi banyak orang, atau berguna dan pekerjaan ini tuh bisa mengalir gitu ya, mengalir karena kita memberikan berkat, maka kita sendiri akan meraih berkat. Dengan demikian maka kesuksesan dapat kita peroleh. Nah, berkat itu maksudnya gimana sih? Jadi ketika kita memiliki pekerjaan itu kan kita mempunyai tujuan ya. Oh, tujuanku adalah memperoleh penghasilan untuk keluarga, supaya keluarga bisa makan. Dan misalnya pekerjaan ini adalah untuk juga keberhasilan dari tim yang aku bawahi misalnya, atau orang-orang yang ada di kantor itu semuanya dengan ide-ide yang cemerlang yang kita punya itu menjadi bisa lebih makmur, atau keberadaannya dari sistemnya perusahaan kita ini, ketika kita bekerja dengan baik maka semua bagian juga akan menjadi lebih baik, seperti itu teman-teman. Jadi punya pola pikir bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini sebenarnya juga berguna loh bagi yang lainnya gitu teman-teman. Jadi menurut Bapak Joseph Murphy, ketika ketiga hal ini sudah dapat kita selaraskan di dalam pikiran bawah sadar kita, kita akan memiliki rasa bersyukur yang tinggi, vibrasinya kita juga akan tinggi karena kita memanage bagaimana pikirannya kita ini selalu bagus ya teman-teman. Maka kesuksesan itu pasti dapat kita peroleh hanya dengan 3 langkah ini teman-teman. Nah teman-teman, dari tadi poin nomor 1, 2, dan 3 ketika kita jalankan itu tentu saja bisa menghasilkan sukses luar biasa. Mungkin kalau dari saya, itu yang nomor 1 ya. Ketika kita sedang berada di pekerjaan yang kita tidak sukai saat ini teman-teman, kita akan meminta bagaimana pikiran bawah sadar menuntun kita menuju tempat pekerjaan yang kita sukai. Sebelum kita menuju ke tempat pekerjaan yang kita sukai, kalau menurut saya boleh kita setiap malam kita minta, kita ngomong ke pikiran bawah sadar, tetapi ketika kita sudah punya pekerjaan saat ini, berusahalah untuk mencintai juga pekerjaan yang sedang kita alami saat ini. Karena dengan kita mencintai pekerjaan kita saat ini, bersyukur dengan pekerjaan kita saat ini, saya yakin bahwa nantinya apa yang kita minta untuk pekerjaan yang jauh lebih besar, jauh lebih menyenangkan, itu akan berjalan dengan sendirinya. Itu sudah saya alami teman-teman. Teman-teman, demikian video saya hari ini. Kita akan sharing lagi nanti dari poin-poin buku ini, juga pengalaman pribadi kita lainnya ya teman-teman. Kalau ada, kalian boleh juga tulis di kolom komentar. Jadi bisa kita sharingkan bersama di video-video selanjutnya. Thank you very much for watching this video. Malam ini, malam tanggal 24 Desember, selamat merayakan Hari Natal bagi teman-teman yang merayakan. I love you all. Atma Namaste.